Saya telepon aja ya Miss, saya minta maaf banget Miss. Kenapa saya? Hari ini saya itu mau pulang Miss, mau pulang Indo. Terus? Terus di berkas saya itu bermasalah Miss, saya yang salah. Oke, terus? Karena kemarin itu paspor saya itu saya gadain Miss ke rentenir gitu loh. Oh ya nggak apa-apa tuh, kan masalahmu, bukan masalah besar. Terus saya itu mau operasi. Mau apa? Terus saya itu kan telepon orangnya gitu loh Miss. Terus? Saya belum punya uang, bisa nggak nanti kalau saya nyampe ke Indonesia saya bayar pakai rupiah gitu loh Miss. Tapi katanya itu nggak boleh, nggak bisa Miss. Ada uang ada barang, dia bilang gitu. Saya mau pulang Mbak, saya bilang tolong. Lah ya kamu ke rentenir nggak ada uang ya kan? Bagaimana kamu pulang nggak ada paspor? Iya Miss, itu makanya saya minta solusi dari Miss Yumi. Saya harus gimana Miss? Tiket saya itu hari ini jam 3 kurang 5 menit gitu loh Miss. Hari ini pulang paspor nggak ada terus? Iya Miss, saya minta solusinya. Ya minta solusi keluargamu dong, kasih uang Nondo. Minta uang Saya tadi malam itu sudah minta tolong di keluarga saya Miss, tapi mereka itu belum dapat pinjaman Miss. Loh, yuk jangan pulang dulu loh, di-cancel dulu tiketnya. Soalnya visa saya itu udah mati Miss, tanggal 9 bulan 6 kemarin. Terus saya itu gimana jadi OS gimana Miss? Saya takut. Ya resikonya punya utang ya, sekarang kamu jadi OS loh. Kenapa kamu punya utang sayang? Lah bingung kan? Iya, saya nggak tahu kalau misalnya majikan saya itu meninggal gitu loh Miss. Majikanmu meninggal, ada surat meninggalnya? Saya nggak dikasih surat meninggalnya Miss, cuman majikan saya itu meninggal, nenek yang saya jaga itu meninggal Miss, terus saya itu dikembalikan ke agen gitu loh, terus saya dikasih surat terminate gitu. Berapa lama kamu di Hong Kong? Saya sudah kurang 1 bulan 5 tahun saya Miss. Lah sudah 5 tahun masa iya di kampung nggak ada hasil sayang? Ini majikan baru saya Miss. Kalau yang 4 tahun itu saya kan bikin ada sesuatu itu Miss. Visamu habis tanggal 9, lah sekarang sudah tanggal 13 sayang. Iya Miss, tiket saya itu hari ini, tiket pulang saya ke Indo gitu. Tiket saya itu dibelikan agen. Apa nggak ada jalan lain gitu loh Miss? Ya nggak ada Ndok. Kalau kamu paspor kayak gitu ya nggak ada jalan lain sayang. Kan sudah tahu tuh sebenarnya masalahnya bukan hari ini kan terjadinya. Kan sudah lama tuh masalah ini. Bener nggak? Kenapa baru hari ini cari solusi ke Miss Yuni? Jujur Miss, saya tuh takut, cuman saya tuh dikasih saran sama teman saya, coba minta tolong. Minta saran dari seminggu yang lalu cari saya masih bisa solusi sayang. Saya bisa bantu kamu datang ke KJRI untuk buatkan paspor sementara. Lah hari ini kamu terbang, hari ini kamu telepon saya, emangnya aku itu apa? Kenapa hari terakhir nyari saya? Kenapa nggak seminggu sebelumnya? Kan saya bisa bantu kamu. Saya ngomong sama Pak Konjen, ini darurat Pak, minta bantuan buatkan surat sementara langsung pulang Indonesia. Lah sekarang keterbang, sekarang telepon saya mau pinjam uang sama saya, kan ya nggak boleh. Enggak Miss, bukan mau pinjam uang, saya tuh mau cari solusi aja Miss. Dok, solusi ini bukan hari ini mati kamu cari solusi Dok, seminggu sebelumnya kan kejadiannya sudah ada toh. Kejadian sudah terjadi toh. Bener nggak? Iya. Kalau cari solusi itu seminggu sebelum hari kematian. Kamu sudah tahu nih mati ini, tanggal 9 kamu mati, tanggal 13 kamu terbang. Kenapa nggak seminggu sebelumnya cari saya? Kenapa hari ini? Saya dapat nomornya Miss Yuni dari teman saya Miss. Berarti kamu nggak kenal Miss Yuni selama ini? Enggak Miss. Oh ya udah ya, kalau nggak kenal Miss Yuni ya wes. Mau apa? Baru hari ini kenal saya ya udah. Kalau kamu kenal Miss Yuni dari jauh-jauh hari, saya sudah ada solusi buat kamu. Saya sendiri yang akan bawa kamu ke KJRI, saya minta surat rekomendasi buatkan paspor sementara pulang Indonesia. Selesai. Lah baru hari ini cari saya, baru hari ini kenal saya.
Lah terus masa saya akan ke Indonesia, KJRI Indonesia demi kamu? Kan ya nggak lucu juga. Iya, Miss. Bukan minta solusi itu di hari terakhir, sayang. Hari terakhir itu nggak ada solusi. Iya, Miss. Kenapa nggak dari awal? Kamu sama sekali nggak kenal Miss Yuni. Sama sekali nggak kenal Miss Yuni, sayang. Nggak pernah tahu Miss Yuni. Iya, Miss. Nggak pernah tahu Miss Yuni, sayang. Terus gimana nih, Miss? Berarti saya tuh nggak bisa sama sekali ya, Miss. Atau bisa saya di cancel atau saya beli tiket saya di cancel atau saya beli tiket lain gitu. Ya kenapa kamu ada uang buat beli tiket lain sementara nebus paspor kamu nggak bisa? Enggak, Miss. Mungkin saya tuh pengen pinjam dulu sama teman saya gitu loh, buat tiket aja gitu. Kamu sudah official loh. Visamu habis tanggal 9. Iya, Miss. Gini loh, bagaimana kamu minta solusi sementara kamu sudah kecebur di jurang, sayang? Iya, Miss. Saya tuh enggak tahu. Berarti kamu sama sekali tidak pernah tahu Miss Yuni. Sama sekali videonya Miss Yuni nggak pernah lewat di media sosialmu. Atau kamu dulu yang pernah ngeritik Miss Yuni makanya kamu nggak pengen lihat videonya Miss Yuni? Astagfirullahaladzim, saya nggak pernah kritik, Miss, demi Allah. Saya Bukan, nggak maksudnya pernah. kamu sama sekali nggak kenal Miss Yuni. Saya nanya kamu selama 5 tahun ini nggak pernah lihat videonya Miss Yuni satupun. Saya pernah lihat di YouTube, Miss, cuman nggak itu, cuman saya dengar yang pembicaraan masalah-masalah gitu aja. Cuman setelah saya nyampe ke sini, terus sama teman saya tuh, coba deh kamu minta tolong sama Miss Yuni gitu, cari solusinya sama Miss Yuni gitu. Aku kasih nomornya gitu. Oke, ya memang dari awal kamu nggak kenal saya, otomatis solusinya aku nggak ngerti, Dok. Kalau kamu dari awal cari saya sendiri yang antarkan kamu ke KJRI untuk minta surat. Tapi sekarang udah nggak bisa apa aku? Lagian kamu Miss, apa? Miss, terus saya sudah jadi OS kayak begini, terus harus gimana, Miss? Ya udah, laporan sama polisi. Kalau kamu nggak laporan sama polisi, keluar dari rumah tangkap polisi ya di penjara. Saya ngomong gimana, Miss, sama polisi? Sama 5 tahun di sini pastinya sama tahu Mbak apa yang sama ingin omongkan, sayang. Masalahnya bahasa saya nggak bisa, Miss, masih kurang. Kenapa kamu nggak dari jauh-jauh hari mikir sih? Kan kamu yakin sudah pulang Indonesia. Kenapa nggak logika nggak dipakai sih? Saya nggak nyambung deh dengan apa yang kamu pikirkan, sayang. Saya nggak ngerti ini. Kenapa kamu hari ini tiba-tiba telepon saya dan ntar jam 2 siang terbang? Terus saya suruh ngapain? Kalau kemarin kamu telepon saya itu masih bisa ngemis-ngemis sama KJRI. Kamu bisa nunda tiketmu. Lah hari ini terbang jam 2 lah, sekarang sudah jam 10. Kamu nyuruh Miss Yuni mau ngapain, sayang? Iya, Miss, saya salah. Bukan, kamu nggak salah. Menurut saya kamu nggak salah. Wong saya nggak nyalahin kamu kok. Ya Gian yang OS kamu, kan saya selalu bilang nggak nonton konten saya, benci sama konten saya, nggak peduli. Ya ini yang akan terjadi. Lah agentmu piye? Saya telepon nggak aktif, Miss. Ya jelas lah kamu sudah nggak berguna lagi. Agent kalau kalian sudah tidak bermanfaat lagi kan nggak akan diangkat teleponnya. Walaupun Miss Yuni ngomongnya jahat, judes, Mas Yuni tetap akan membantu kamu. Walaupun Miss Yuni nggak kenal kamu. Cuman kan hari ini jam 2 kamu terbang, jam 10.30 telepon saya, sayang. Jam 2 terbang loh, jam 10 telepon saya. Saya suruh ngapain? Kalau kamu kemarin telepon saya aja loh, saya masih bisa mikir, Dok. Iya, Miss. Lah kamu sekarang
Seminggu sebelumnya kenapa nggak cari saya? Alasannya kenapa nggak cari saya? Kenapa kamu nggak langsung datang ke agenmu hari ini? Takut dimarahi? Agen saya telepon nggak aktif, Miss. Kalau nggak aktif diparani agen ya Mbak. Sama kayak cari Miss Yuni nggak ketemu, cari kantornya. Nah ini yang sering saya tanyakan pada kalian. Di hari terakhir kalian nyari saya. Miss Yuni kamu kan ngopo sayang? Yang terakhir solusi yang terbaik adalah telepon keluargamu. Berapa paspormu membayarnya? $6.000, Miss. 12 juta ya. Kenapa nggak minta telepon keluargamu? Sudah dari semalam, dari kemarin saya telepon keluarga saya minta pinjam cari pinjaman dulu gitu loh, Miss. Kenapa mendadak? Kamu telepon keluargamu juga semalam. Padahal kan kamu gadein itu sudah lama. Sudah berapa lama kamu gadein? Dari bulan 4, Miss. Lah iya kan seharusnya kamu tahu. Kamu pinjamnya berapa? Saya awalnya pinjamnya 3.000, Miss. Kan saya pernah telat gitu loh. Jadi dia jadikan pokok lagi, katanya pokoknya lagi gitu. Terus saya disuruh bayar 6.000. Berarti kan kamu harus tahu ngapain kamu gadein paspor, buat apa? Ada sedikit masalah kemarin itu, Miss. Kenapa sama cowokmu? Bukan, saya nggak punya cowok di sini. Terus sekarang masalahnya sudah selesai. Kalau masalah uang itu udah selesai, Miss. Cuman yang masalahnya itu cuman di berkas saya. Iya iyalah, sekarang masalahmu selesai. Lebih besar mana masalah itu dengan masalah sekarang? Iya, Miss. Saya tahu, Miss. Lebih besaran di sini, Miss. Iya iyalah. Mungkin uangmu tidak kamu kirim ke Indonesia, makanya kamu nggak dapat uang kembalian dari keluargamu, sayang. Bener nggak? Apa, Miss? Uangmu itu kamu kirimkan ke keluargamu semuanya? Saya kirim ke keluarga, Miss, buat beli motor. Kan motornya bisa dijual dulu. Masalahnya motor itu setengah tua, Miss, nggak bisa laku. Kan bisa masih dicari lain toh. Masa sih 5 tahun nggak ada uang sama sekali? Saya nggak paham ini, sayang. Datang ke saya seminggu sebelum ini, saya ada solusi. Saya sendiri akan bawa kamu ke KJRI untuk membuat paspor. Tapi kalau sekarang saya minta maaf, jam 2 kamu terbang 4 jam. Aku cuma punya waktu 4 jam, kamu baru telepon saya. Terus Miss Yuni suruh ngapain? Solusi apa yang saya bisa berikan? Kamu boleh benci Miss Yuni karena kamu yang terakhir datang. Kalau kamu dari awal datang, Miss Yuni bisa bantu. Nggak mungkin Miss Yuni tiba-tiba ngasih kamu uang 6.000 untuk nebus paspormu. Enggak gitu, Miss. Ngerti? Saya juga nggak ngomong kayak gitu. Tapi intinya adalah nggak mungkin. Karena paspor itu bisa ditebus kalau ada uang. Kalau Miss Yuni ngasih kamu uang 6.000 kan selesai masalahnya. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Miss. Saya sudah bilang, menggadein paspor rentenir saya nggak akan bantu. Tapi saya ada jalan buat kalian. Tapi mendadak nggak mungkin. Saya nggak akan meminjamkan uang pada siapapun. Saya lebih rela memberikan uang pada orang-orang yang membutuhkan. Tak kasih, gak usah diutang. Tapi ini kan kamu cari masalah sendiri, sayang. Mbak, saya nggak bahas kebutuhan orang beda-beda ya. Kamu berbicara tentang kebutuhan orang beda-beda, terus sampai punya utang terjerat overstay ini gimana? Saya juga nggak tahu, Miss, harus gimana di sini. Ya udah, mau apa? Nggak ada jalan kecuali kamu jadi orang kaburan.
Astagfirullahaladzim. Terus apa? Apa yang kamu harapkan sekarang? Apa saya udah nggak bisa nyari majikan lagi itu, Miss? Lah kamu nggak punya nyawa, nyari majikan kemana, Nduk? Kamu sekarang mau cari majikan, sekarang saya ada majikan buat kamu. Sekarang juga tanda tangan. Paspormu mana, sayang? Paspormu mana, Nduk? Sekarang saya ada majikan, sekarang saya tanda tangan. Paspormu mana, sayang? Kamu mau cari majikan, saya bilang ada. Paspormu mana, sayang? Iya, Mas. Kamu pikir lagi, Miss Yuni nggak ada waktu untuk mikirin kamu 4 jam sebelum terbang ngomong sama saya nggak ada paspor. Miss Yuni minta maaf. Terima Baik, kasih. Miss. Terima kasih, Miss. Teman-teman, kalian boleh komen kebutuhan orang beda-beda ya. Tapi bukan berarti nyawa kalian gadekan terus kalian bilang sama saya kepentingan orang beda-beda loh. Kalian boleh komen seperti itu. Tapi jangan biasakan nyawa kalian jangan digadekan. Kalian boleh ngomong, orang kerja 10 tahun pun belum tentu punya uang. Saya tahu. Tapi bukan berarti hari ini kamu terbang, hari ini paspormu nggak ada. Ngerti ya maksud saya ya? Saya ngerti, kebutuhan orang itu beda-beda. Kerja 10 tahun pun nggak ada uang. Tapi masa iya hari ini kamu terbang, hari ini paspormu nggak ada? Kenapa saya selalu bilang sisihkan uang buat diri sendiri? Dan mana yang bahaya dan mana yang nggak bahaya? Kalau kalian bilang kebutuhan orang beda-beda, terus ngapain saya ngoceh di sini? Ngapain saya memberikan pengertian? Kenapa saya larang kalian gadein paspor? Kalau kalian selalu memberikan alibi sama saya, kebutuhan orang beda-beda, terus ya sudah silakan. Kebutuhan orang beda-beda, gadaikan paspormu. Saya memberikan penjelasan. Kalau memang kebutuhan orang beda-beda, karena itu harus berhati-hati pakai uang. Jangan jaga no. Sekarang hari ini jam 2 terbang, jam 10 telepon saya suruh ngapain? Saya tahu kebutuhan orang beda-beda, tapi nggak gini caranya. Jangan membiasakan diri kebutuhan orang beda-beda, sayang. Ini pembelajaran buat kalian. Kalau sudah terjadi, kita nggak bisa melakukan apapun. Yang saya takutkan adalah uang itu tidak diberikan keluarganya. Uang itu buat lanangan. Uang itu buat ditipu sindikat. Saya tahu kebutuhan orang itu beda-beda. Saya nggak peduli. Saya nggak mikir itu. Yang saya pikirkan adalah nyawa kalian. Bagaimana kamu mengatakan memberikan nafkah buat keluarga sementara kamu mati sendiri? Paham nggak? Jadi bedakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang tidak pokok. Jadi jangan bilang bahwa kebutuhan orang beda-beda, Miss. Saya 10 tahun aja nggak punya uang. Ya udah, itu urusanmu. Tapi saya memberikan penjelasan pada kalian, hati-hati pakai uang. Jadi hati-hati. Jadi bukan saya itu menghina kalian, saya itu marah sama kalian, enggak. Saya tuh ingin memperingatkan kalian kalau kalian hari ini mati, hari ini habis nyawanya, terus kalian masih ngomong sama saya, kasih saya alibi bahwa kebutuhan orang itu beda-beda. Terus jadi bedakan kebutuhan dan keinginan, betul. Mentang-mentang kamu punya kebutuhan keinginan, nyawamu kamu jual. Hah? Nggak kayak gitu, sayang. Nggak punya uang nggak apa-apa. Yang penting punya paspor. Ya, bisa dipahami ya. Apa yang terjadi
daripada temenmu ini adalah biar kalian hati-hati. Tapi lek kamu ngomong sama saya kebutuhan orang beda-beda, skip media saya. Karena kalian akan sakit hati dengan apa yang saya katakan. Bener gak? Kebutuhan orang beda-beda, tapi bukan berarti paspor kamu gadaikan. Itu nyawa. Kebutuhan orang beda-beda, aku ngerti. Tapi lek nyawamu kamu gadaikan, hidupmu kamu gadaikan, apa yang kamu harapkan? Kamu bisa beli motor, kamu bisa beli mobil, tapi nyawa kamu gadaikan, apa yang kamu harapkan? Mendingan rande apa-apa tapi duwe nyawa. Jadi jangan mengatakan bahwa kebutuhan orang beda-beda. Miss Yuni selalu menghakimi orang lain. Miss Yuni isone mek bengok-bengok sama orang lain. Gak tahu ngalami. Saya itu pernah miskin, karena itu saya tidak ingin kalian merasakan hal yang lebih parah dari saya. Jangan dibilang saya tidak pernah mengalami sesuatu yang lebih parah dari kalian. Jangan gerudak-geruduk, nyawa itu punya kita. Jadi lek kamu saenake dhewe ngomong butuhe wong gak podo, ya wes gak apa-apa, Mbak. Tapi kalian harus ingat, kamu di sini ki numpang uripmu iki. Kamu itu hidup di atas selembar paspor. Paspormu mau gadekno, podo karo nyawamu kamu gadaikan. Paspor kamu lepaskan dari dirimu, sama saja kamu menyandarkan hidupmu pada orang lain. Punya utang nggak apa-apa, yang penting nggak ngutang no paspor, nggak gadek no paspor. Ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa kehidupan seseorang beda-beda, kebutuhan orang beda-beda, apa yakin kamu akan memberikan nyawamu, lehermu diikat oleh orang lain? Jadi kita itu hidup di atas selembar kertas, Mbak. Ya paspor itu tadi loh. Ya. Selembar kertas, hidup kita di atas selembar kertas. Dia minta majikan, saya ada majikan hari ini. Nyawanya mana? Nyawa dia mana? Ini yang saya sangat malu sekali ya. Saat ada yang mengkritik, kalian langsung menghujam, memberikan alibi. Bukan itu yang saya mau. Saya ingin katakan bahwa belajar dari masa lalu orang. Curhat sama Miss Yuni, siap-siap mental, dihujat, dicari detailnya, langsung followernya membuli. Loh ya, itu jadikan pelajaran. Ya. Jadi jangan dijadikan alasan utang itu wajar karena kebutuhan. Apakah kalian kira saya nggak punya utang? Saya punya, Mbak. Tapi berdasarkan keimbangan tubuh. Nek gak seimbang, jungkel. Ya. Sekali lagi buat mbaknya yang tadi komen kebutuhan orang beda-beda, saya ngerti, Mbak. Tapi sampai analisa lagi kata-kata saya. Jangan sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Saya cuma pingin bilang, jangan cari alibi untuk membenarkan temanmu gadain paspor. Paham maksud saya? Jangan membenarkan temanmu menggadaikan paspor dan kamu katakan itu adalah kebutuhan. Ya. Paspor sampai digadaikan 12 juta. Orang ugal-ugalan iki. Halo? Kenapa, Mbak? Iya, ini Miss mau nanya, kan aku yang kemarin pakai lewat kantor pos. Itunya Mbak Indo itu ini Miss disuruh bayar bea cukai gitu. Oke, disuruh bayar bea cukai berapa, Dok? 1 juta lebih. 1 juta lebih. 900 rupiah. 1 Iya. juta? Lebihnya 900 perak. Oke. Apa aja yang di dalam paketanmu, Dok? Di dalam itu cuma baju itu ada mungkin 15-an Miss, tapi ada baju anak kecil, bayi gitu juga. Sama botol minuman 1, sama tas
tas-tas biasa yang buat ke pasar itu loh Miss, tas kecil gitu. Terus? Iya, cuma itu aja Miss. Kamu kirimnya biayanya berapa, Dok? Biayanya dari Hongkong itu 400 lebih 40-an. 400 lebih 40-an. Oke, sebentar. Yang kirim kamu sendiri atau siapa? Ya, aku sendiri Miss. Pakai paspor nggak? Pakai, semuanya pakai. Itu kan lewat secara pakai handphone kita gitu, terus dimasukin di dalamnya gitu Miss. Informasinya ada, paspormu ada semuanya? Ada Ada ditulisi kamu TKW? Alamat. Ada ditulisi kamu TKW apa bukan? Enggak ada Miss, ada. Ingat ada. Kamu sudah tulisi TKW tapi mereka masih meminta 1 juta lebih. Oke, sebentar, tak telepon Bea Cukai. Siap. Sebentar. Bea Cukai iki jek njiarak ya. Jarene wis gak kena. Kamu orang mana, Dok? Saya orang Madiun, Miss. Ngopo iki mblakrak di Madiun ya anune? Bea Cukai ini. Saya tunggu. Apa aja sing di dalamnya? Jelaskan sekali lagi. Kok Bea Cukai ini cek nganu ae? Aduh, sorry. Kok Bea Cukai ini jarak kayak? Apa aja di dalam? Baju, Miss. Kamu videoin nggak bajunya Saya apa aja? Enggak. Bajunya Cuma baru kaos apa? t-shirt kayak begitu. Baru. Terus itu tangnya kamu protoli apa ora? Tak protoli, Miss. Soalnya kan aku takutnya itu berat. Jadinya kan kalau di sini kan ditimbang gitu kan, Miss. Jadinya aku lepasin. Yakin nggak salah baca? Soalnya kemarin ada anak yang suruh bayar 5.000 sama Bea Cukai, katanya 500.000. Bea Cukai wis tak bengoki ternyata salah. Sudah dicek, sudah yakin? Sudah yakin, Miss. Itu dari kantor pos ditulis 1.900 gitu. Oke, sekarang pihak Bea Cukai lagi menyelidiki. Tunggu sebentar. Itu Ya. kapan kamu kirimnya? Hari Rabu. Udah seminggu sekarang. Sudah seminggu sekarang. Ya. Jadi seminggu ya. Bayarnya 400.000 Hongkong dolar, berarti setara 800.000. Benar. Terus kenapa masih nekat paket no barang, Dok? Iya kan karena anak saya kan ulang tahun nih, terus sama majikan tuh dikasih uang buat beli hadiah gitu. Terus kalau aku mikir paket yang biasa itu kan lama, jadinya pakai kantor pos, niatnya gitu, Miss. Ya memang cepet karena kan ada pilihannya, Miss, mau lewat darat, laut atau gimana gitu kan. Itu kan aku yang pilihnya yang 4 sampai 10 hari nyampe. Ya memang bener nyampe, Miss, 4 hari terus dapat SMS dari kantor pos yang tulisannya harus dibayar karena kena pajak begitu, terus baru paket Anda akan dikirimkan. Kalau melebihi tanggal itu dia akan dikenakan lagi biaya sewa apa gitu ya. Enggak, Mbak, sekarang pun dari kemarin kita sudah berbicara dengan Bea Cukai bahwa Bea Cukai akan mengkondisikan lewat pos juga, Mbak. Lewat udara juga mereka bilang sudah dikondisikan karena kemarin kebetulan kiriman dari Korea. Saya sudah komplain dengan Bea Cukai, mungkin kalian sudah ngelihat ya, bahwa Bea Cukai mengatakan kalau mencantumkan paspor itu aman, Mbak, kalau kamu seorang TKW. Ada, Miss, semua itu dicatat. Itu pekerjaan apa gitu kan saya tulis helper gitu. Kamu bisa lihat screenshot nggak? Waktu kamu ngisi itu di screenshot nggak? Soalnya kan saya kira itu masih bisa dilihat, ternyata setelah keluar Ya enggak dong, barcode-nya informasi itu nggak bisa dilihat setelah kamu kembali. ngisi. Iya, Miss. Salahnya di situ. Kan Miss Yuni selalu bilang, saya butuh bukti. Lah ngene iki aku nesu mbek Bea Cukai kan gak ero. Iya, Benar yang saya pertanyakan itu ini, Miss, yang dikenakan Bea Cukai itu dari barangnya kah atau dari harga berapa kirimnya gitu loh, Miss. Nggak Harga apa-apa, berapa nggak apa-apa. kirimnya? Cuman kan Dari harga berapa iya kan, kirimnya, Dok? itu
Iya kan itu ditulis semua kan Miss. Jumlahnya berapa, harganya berapa itu aku tulis semua Miss. Kalau baju saya kisaran $500 gitu kan, botol minuman $30. Terus Bajunya semuanya $500 gitu. Bukan itu semuanya kan ada ditulis itemnya berapa biji. Kamu tulis HKD apa US dollar gitu aja? Atau kayak US dollar? Enggak ada tulisan dolarnya Miss. Tapi ada HKD-nya, itu otomatis di Hongkongnya itu ada laporannya, di kardusnya saya itu ada tulisan HKD 500. Di kardus itu nggak kelihatan saya HKD loh, Nduk. Mana? Yang paling bawah itu Miss. Nggak ada tulisan ada. Nggak ada, nggak kelihatan HKD-nya. Kamu screenshot nggak kelihatan HKD-nya. Iya soalnya udah dikirimin lagi. Iya karena kamu nggak ada kayak gini, nggak jelas, Nduk. Mereka sekarang nanya sama saya nggak jelas tulisanmu yang kamu foto itu. Bukan salah saya loh. Itu orang Bea Cukai ngecek sekarang nggak kelihatan apa yang kamu foto itu. Buram semua. Tapi ada loh Miss itu HKD. Sekarang kasih saya bukti sayang. Sebelum saya tukaran sama orang, kamu anakku, kamu minta tolong, tapi nggak kelihatan. Terus aku taruh mbek wong, kowe padha karo ngedu aku, Nduk. Ngedu aku karo Bea Cukai. Mana buktinya HKD? Bentar nih saya ini Miss. Coba lingkarin sekali lagi Miss ya. Karena mereka butuh bukti sayang. Kamu ngomong saya percaya, tapi mereka nggak percaya. Gak ono tulisannya 420. Iku gak ono tulisannya HKD. Karena tulisannya kepiar. Coba deh kamu besarkan. Makanya kalau sama Miss Yuni semuanya harus jelas. Kalau kalian nggak jelas, saya nggak tahu. Mana Mbak? Cuman dolar saja gitu loh, mana HKD-nya? Yang sebelahnya itu Miss, coba dicek itu kan ada tulisan HKD begitu Miss. Saya semalam sampai download yang mobile Bea Cukai aplikasi itu Miss, aku cek barangku di situ itu suruh bayarnya juga selisih loh Miss. Di situ tertera cuma 900 berapa gitu. Yang tracking itu. Oke. Bentar. Sebentar. Ya. Tunggu ya Ndok ya, aku telepon itu Bea Cukai dulu. Iya Miss. Mbak di sini di YouTube lah ada yang komen obat untuk buang bayi. Mbak kalau kamu mulutnya nggak bisa dijaga, tak tapuk loh Mbak. Neng ngomong sing enak ah. Kalau kamu punya dosa mau buang anak, jangan tulis komen di tempat saya loh. Kalau kamu punya anak dan tidak mau anak itu bukan urusan saya, jangan komen di tempat saya. Kowe ndek dosa-dosa dhewe, kowe tompak-tompakan dhewe. Kok iso momoro komen bagaimana cara menjual obat gitu loh. Kamu nggak profil arek wedok loh. Tak depak kok raimu kok. Kok iso iki lho ndek komen ngomong obat nggo anu bayi iki lho.
Anak kecil kok gedolanan itu loh. Hati-hati lek komen kamu, Mbak. Di tempat saya kamu hanya 3 hal yang saya tidak izinkan. 1, membuang janin. 2, perceraian. 3, utang. Lambene dijogo, Mbak. Saya perempuan loh. Lek ngomong aja seenake. Ngali oke. Saya anti lek ngono-ngonoan kuwi. Gawe penak tumpak-tumpakan giliran anak gak gelem dijogo. Kok otak gak dipakai loh. Dosa nggae dhewe kowe sing tompak-tompakan enak, kita nggak tahu. Nek ngomong sing enak. Bayi gedolanan, gayane sing kuwasa gedolanan. Kowe mbek sing kuwasa ae gak iso terima kasih. Apa meneh mbek wong sing gawe urip? Pengkhianat kamu itu. Anak dhewe ra gelem. Ate digua. Kamu cedhok ana tak dongani wae, tak yasini wae. Tak ujurne ngalor ngidul wae, tak slameti wae. Jentusne ndasmu lho sampai komen-komen tentang anak kecil ya kamu ya. Berapa ribu orang pingin duwe anak lah kok ndek kene takok obat gua anak oh lambene jepat ae. Lanang apa wedok dapuramu iki? Kucing kire dislametne lah kok awakmu enak elek ngomong. Lambe aja sakur jepat lho, Mbak. Urip kok gedolanan iki lho. Bukan masalah kepancing, Mbak, tapi saya ingin beritahu bahwa 3 hal yang di tempat ini yang saya tidak izinkan. 3 hal. 1, tentang anak bayi, anak kecil dibuang, itu saya paling benci. 2, perceraian. 3, utang. Jadi kalau itu saya minta maaf, jangan banget. Ya tolong ya 3 hal itu aja ya. Kamu nggak mau anak, kasihkan ke saya. Kamu nggak pingin punya anak, kasihkan ke saya. Tapi kalau kamu nanya sama saya obat untuk membuang anak, sama aja kamu mengajak saya membunuh diri saya sendiri. Hati-hati loh. Tumpak-tumpakan penak lah kok giliran dua anak di gua. Ya jangan macam-macam ya. Neng ngomong rodok disetan ya.